Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd. Awalan hayya bina nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'ta'na ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati' wan najtami' fi hadzal majlis al mubarak. As-saniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi kharajan nasi minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Hadratul muhtaramin, kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salatu imaduddin faqad aqamaha faqad aqamad din wa man hadamaha faqad hadamad din. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah merobohkan agama. Kaum muslimin rahimakumullah, patut kita sadari mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salatu imaduddin, bukan az-zakatu imaduddin atau as-shaumu imaduddin. Pasti ada sebab di balik itu semua. Mari kita telah lebih dalam. Kita beragama Islam. Di dalam Islam mengenal yang namanya rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dan yang kelima naik haji bila mampu. Mari kita telaah kembali hadirin. Ibaratkan casing HP saya ini sebagai agama Islam. Dan kelima jari saya yang memegang casing ini adalah rukun-rukun Islam. Kita pelajari. Rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan haji bila mampu. Ada kata-kata bila mampu. Karena tidak dapat kita pungkiri kalau semua umat Islam memiliki kesempatan untuk ke sana. Ada yang belum mampu. Ada yang sudah mampu namun belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Ada yang sudah mampu, sudah mendaftar namun tidak diberi kesempatan dan lain sebagainya. Lepas haji dari dalam diri kita, masih ada Islam dalam diri kita hadirin. Kemudian rukun Islam yang keempat adalah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ibadah yang kita lakukan sekarang ini berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun patut kita sadari, tidak semua umat Islam mampu untuk melaksanakan ibadah puasa hadirin. Ada orang tua yang sudah lanjut usia, ada teman-teman kita yang sedang sakit, ada ibu menyusui, ibu melahirkan dan lain sebagainya.
yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Apakah mereka bukan Islam? Mereka masih Islam. Kemudian membayar zakat. Tidak dapat kita pungkiri hadirin, tidak semua umat Islam mampu untuk membayar zakat. Ada yang kurang mampu, fakir, miskin, dan lain sebagainya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang menyebutkan 8 asnaf. Lepas zakat dari dalam diri kita, masih ada Islam di dalam diri kita. Namun hadirin, apabila kita menjalankan ibadah solat, apabila kita tidak menjalankan solat dan meninggalkannya, apabila kita tidak bisa solat dengan berdiri, maka solatlah dengan duduk. Apabila kita tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring. Dan apabila tidak mampu dengan berbaring, maka dengan isyarat untuk melaksanakan solat. Apabila kita sedang dalam perjalanan ada jama dan qashar, apabila sedang dalam kendaraan, solatlah dalam kendaraan. Dimanapun kita diwajibkan untuk solat. Namun jika kita tidak menjalankan solat, Islam hilang dari dalam diri kita. Tidak ada Islam dalam hati kita hadirin. Islam sirna dari pandangan kita semua. Oleh sebab itu hadirin, dengan momentum bulan suci Ramadan kali ini, marilah saya mengajak kepada teman-teman semua untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dengan menegakkan agama kita dengan melaksanakan solat. Tidak lupa juga dengan ibadah-ibadah yang lain di dalam rukun Islam maupun ibadah-ibadah sunnah yang lain yang mampu mendongkrak kita sebagai muslim sejati. Karena sejatinya di bulan suci Ramadan merupakan bulan latihan bagi kita semua untuk meraih derajat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuannya jelas untuk meraih derajat takwa. Selain dengan meraih derajat takwa, kita juga mengingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk apa kita beribadah hadirin? Satu tujuan yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu hadirin, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk mampu meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama salat, zakat, dan lain sebagainya yang dapat mendongkrak keimanan kita. Sehingga apabila kita telah keluar dari bulan suci Ramadan, kita bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibu kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan hadirin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.